Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini saya absen dulu ya. Mas Rohman. Ya, Bu. Mas Wahyu. Ya, Bu. Mas Wahyu. Mas Obiri. Ya. Ada, Bu. Mas Nursi. Hadir, Bu. Mbak Reza. Hadir. Mbak Saina. Hadir. Mbak Nancy. Hadir, Bu. Mbak Rizka. Hadir, Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Tadi yang paling awal untuk kali itu Mas Rohman ya. Mas Rohman silakan dipimpin berdoa. Ya, Bu. Baik teman-teman semua, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rohman. Silakan disiapkan untuk pembelajarannya ya. Kemarin saya sudah upload di Google Classroom. Selain kalian harus menyiapkan buku sama alat tulis, silakan download materi dan LKPD-nya di Google Classroom ya. Oke, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita sebelum pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri. Saya share screen dulu. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Indonesia Raya. Ya, pada pertemuan kali ini ya kita membahas tentang penerapan algoritma sederhana. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kalau tentang kompetensi dasar algoritma dasar ini salah satunya adalah kita melakukan penerapan algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu ya kita ice breaking dulu sebentar, kita refresh dulu. Ibu punya tebakan ini untuk
merefresh otak kita biar benar-benar lebih konsentrasi. Lihat ya. Lihat, Bu. Nah, kira-kira di gambar ini ada berapa gambar hewan 4, Bu. yang ada di gambar ini? 4, Bu. Ada 4? Saya 4, Bu. Apa aja, Pak? Mas Lutfi apa aja? Gajah, keledai, anjing sama kucing tuh, Bu. Yang saya lihat, Bu. Masih kurang tepat. Yang lain? Yang lain siapa? Saya Bu Reza, Mbak Reza, monggo. Ada ikan. kalau kata saya ada 6, Bu. 6. Apa Ya. aja? Ada gajah, keledai, anjing, kucing, kura-kura, sama tikus. Terus yang lain masih belum tepat lagi. Yo, Saya, Bu. yo, Mbak Nancy. Saya, Bu. Berapa, Mbak? Itu ada 10 ya, Bu ya. 10? Oke, apa aja, yuk. Ada gajah, keledai, anjing, kucing, tikus, kura-kura, ular, buaya, lumba-lumba, ikan kecil. Benar nggak, Bu? Sip, aplaus buat Mbak Nancy. 100 ya. Ya, sudah fresh ya, kira-kira ya? Udah ya? Dah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. dalam pertemuan kali ini, Ibu akan ungkapkan sebuah masalah ya. Nah, ada sebuah masalah itu di sebuah toko itu, tokonya sangat ramai. Bu, Namun belum nampak, Bu. pelayannya- Belum nampak, Bu. Kenapa? Belum geser. Masih di cover, Bu. Masih di cover? Iya. Sudah? Belum. Sudah? Sudah. Ya, oke. Iya, ada sebuah toko. Nah, toko itu sangat ramai. Namun pelayanan dalam toko itu di bagian kasir itu sangat lama. Akhirnya antri untuk pelayanannya. Setelah dilakukan penyelidikan, rupanya di bagian kasir toko tersebut itu masih menerapkan penghitungan manual. Jadi konsumen menunggu lama untuk membayar. Kira-kira bagaimana toko tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang semula lama menjadi cepat? Kira-kira, ayo siapa yang bisa? Ya, Mas Rohman, ayo. Saya, Bu. Siapa? Mas Wahyu? Saya, Bu. Silakan. Ya, Bu. Menurut saya, Bu, karyawannya ditambah, Bu. Karyawannya ditambah. Oke, bisa juga. Yang lain ada Iya, Bu. solusi yang lain? Saya, Bu. Mbak Rizka? Pakai komputer, Bu, mesin kasir. Oke, nah salah satu jalannya itu ya pakai mesin kasir. Nah, di dalam tahapan ini kita orientasinya kita itu akan membuat sebuah software untuk kasir tersebut ya. Nah, dari pembuatan software itu tahapannya ya ini, pertama kita harus mendeteksi dulu, membuat dulu algoritmanya. Apa sih algoritma itu? Sebelum itu kita harus tahu sejarahnya dulu ya. Nah, di sini sejarahnya itu algoritma itu berasal dari Arab, intinya itu. Dulu itu namanya algoritme. Nah, terus berkembang, akhirnya kalau di Indonesia itu
namanya jadi algoritma ya, algoritma jadi algoritma. Ya, sebelum saya lanjutkan, kita nanti saya bagi kelompok dulu ya. Kelompok dulunya nanti untuk pengerjaan LKPD. Pembagian kelompokannya nanti dijadikan 2 kelompok saja, masing-masing jadi 4 orang. Ini saya bagi aja kelompoknya cowok untuk kelompok 1, kelompok ceweknya untuk kelompok 2. Itu aja ya. Oke. Terus dalam bab ini selain kita belajar sejarah algoritma, nanti kita belajar struktur algoritma, terus penyajian algoritma dalam residue kode, dalam natural, dan bahasa flowchart. Jadi di pertemuan ini tujuannya itu kalian harus tahu konsep algoritma dan penyajiannya dalam bentuk natural, residue kode, dan flowchart tersebut. Ya, saya lanjut ya penjelasan materinya. Ya Bu, lanjut Bu. Oke, tadi sudah masuk ke sejarah. Terus ini intinya struktur algoritma itu apa sih? Algoritma itu menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, algoritma itu membutuhkan spesifikasi. Jadi spesifikasinya seperti apa? Nah, di sini intinya algoritma harus ada masalahnya dulu. Kalau nggak punya masalah, nggak bisa diproses untuk menjadi sebuah algoritma. Kemudian setelah ada masalah, kita konsep, kita olah menjadi tahap-tahapan yang disebut tadi algoritma, Bu. Wah, ibunya putus. Halo, Bu. Hilang suaranya Bu. Gangguan ibunya kayaknya. Halo, Bu. Halo, Bu. Hilang ya. Masih paham nggak materinya tadi? Belum, Pak. Tadi mau nurun. Masih belum, Pak. Itu saya mau nanya tadi Pak, yang permasalahannya itu Pak. Yang katanya toko yang nggak punya aplikasi, gimana nanti kalau yang punya toko nggak tahu komputer? Ya nggak usah punya toko, Pak. Oh, iya. Nambah karyawan Pak. Sama karyawan aja mungkin ya. Mana Ibu Nurul? Waduh. Nah, mohon maaf tadi jaringannya putus di sini. wah, Ya Bu, nggak apa-apa. ya Bu, saya mau ke Apa, Bu? pasar, Bu. Lanjut Bu. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tadi
Jadi sampai sini ya di struktur algoritma sudah jelas ya sampai sini ya? Ya, Bu. Halo, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Jadi struktur algoritma itu intinya harus ada 3 bagian. Itu ada nama atau judul algoritma, ada bagian deklarasi. Deklarasi itu yang seperti apa sih? Deklarasi itu yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bahannya atau alatnya. Tuh. Kemudian harus ada bagian deskripsi, yaitu deskripsi itu langkah-langkah kerjanya, jadi tahap-tahapannya kita membuat suatu menyelesaikan masalah itu. Oke, contohnya di sini nih, Ibu punya resep puding mutiara ya, bisa dibaca ya? Sa, Bu. Oke, di situ Bisa, Bu, bisa. ada bagian-bagiannya, ada judul algoritmanya itu nih, ada resep puding mutiara. Kemudian bahannya bisa dibaca sendiri, itu merupakan bagian deklarasi. Kemudian cara pembuatannya merupakan bagian deskripsi. Skripsi. Oke. Kriteria algoritma yang baik itu harus mempunyai 5 hal ini, yaitu yang pertama itu ada input. Input sudah tahu ya, jadi harus ada masukannya, ada masalahnya tadi. Terus ada output. Output itu hasilnya. Tuh. Selain itu harus ada input, output juga harus ada finite, itu terbatas. Yang dimaksud terbatas itu apa sih? Yang terbatas itu maksudnya algoritma itu harus benar-benar terbatas. Beliau menghasilkan 1 atau 2 input output saja. Yang dimaksudkan itu. Kemudian harus definite, yaitu pasti. Jadi kalimat-kalimat yang ada di algoritma itu tidak boleh ambigu ya, mempunyai dua makna atau lebih. Terus yang kelima itu ada efisien, yaitu tidak memerlukan waktu atau memori banyak dalam menghasilkan output. Ya, sampai sini jelas? Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Halo? Ya. Lanjut, Bu. Oke, saya Udah, Bu. lanjutkan ya. Oke. Ya, Bu. Untuk penyajian algoritmanya itu yang pertama dalam bahasa natural. Dimana kalau bahasa natural itu menggunakan kalimat deskriptif, yaitu kalimat sehari-hari yang kita gunakan. Cirinya ini operasi maupun langkah-langkah yang dijelaskan dengan kata-kata dan dengan sedikit menggunakan simbol. Tuh. Contohnya ini ya. Jadi kalian perhatikan contohnya di sini. Dengan menggunakan kata saja, simbolnya itu sangat sedikit. Jadi tapi tetap menjelaskan harus ada 3 unsur tadi ya. Harus ini judulnya, ada deskriptifnya, ada enkripsinya itu tadi. Oke. Untuk algoritma natural sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. begitu saya lanjut ke prosedur kode. Apa itu prosedur kode? Prosedur kode itu disebut juga dengan kode bayangan. Tuh. Di mana pembuatan bahasa prosedur kode ini mendekatkan dengan bahasa pemrograman. Ya, kode-kodenya itu kita hampir samakan dengan kode pemrograman. Di sini ada kriteria prosedur kode yang baik adalah prosedur kode yang dapat dipahami dan diterjemahkan oleh programmer ke bahasa pemrograman yang ada. Nah, dari hal ini bisa diperhatikan. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini yang pertama ini ada algoritma natural. Dari algoritma natural ini diaplikasikan ke algoritma prosedur kode. Jadi dapat dilihat ini lebih singkat ya untuk prosedur kodenya. Nih. Terus kalau untuk coba diperhatikan dari sini. Di algoritma volume tabung ini ada ini variabel,
ada read, kata read ada assignment, ada write, ada n-nya. Nah, ini kan bila kita analisis itu mirip dengan sintak program di program Pascal, ya. Oke. Terus pada sudah jelas ya? Halo? Oke. Sudah, Bu. Ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Sekarang penerapan penyajian algoritma dengan flowchart. Nah, intinya dari flowchart itu diagram alir. Jadi algoritmanya menggunakan simbol-simbol. Tuh. Di sini tujuan kita membuat flowchart itu apa? Itu untuk memberikan gambaran visual bagaimana data diproses, yang hal ini sangat berguna untuk memperjelas bagaimana mengimplementasikan algoritma pada program komputer. Nah, intinya kalau flowchart itu kita pakai simbol gitu. Simbol-simbolnya apa? Nah, dari sini coba ini contoh, kita tonton videonya jadi kita tahu simbolnya seperti apa, nanti konsep-konsepnya seperti apa. Oke? Kok enggak ada suaranya, Bu ya? Nggak ada suaranya? Iya, dari tadi videonya, Bu. Oke. Oh. Enggak apa, Bu. Lanjut aja dulu, Bu. Oke, coba saya upload dulu. Sudah, bisa ya? Bisa, ada, Bu. Dengar, Bu. Oke, sudah jelas ya?
Oke, sampai sini flowchart, Jelas, Bu. kode sama natural sudah jelas ya? Jelas, Tidak ada Bu. pertanyaan? Oke. Nah, kalau sudah jelas, mari kita masuk ke LKPD-nya. Nah, ini nanti silakan diskusikan nanti LKPD-nya ini. Oh, ini. Nah, di LKPD ini kan ada sebuah kasus ya. Nih, Aska mendapat tugas membuat program menghitung volume balok. Terus sebelum membuat program, Aska itu harus menyiapkan algoritmanya terlebih dahulu. Bantulah Aska dalam membuat algoritma menghitung volume balok. Di sini sudah ada lembar jawabannya. Silahkan kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ya. Oke. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Wah, Oke. 10 menit jadi. Oke. Ya, kerjakan mulai dari sekarang. Udah selesai? Siap, Bu. nah, Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan di Google Classroom-nya. Terus yang presentasi siapa? Yang mau presentasi? Rohman aja, Bu. Rohman. Oke. Kelompok Silakan. saya paling pinter itu. Ayo. Silakan Mas Rohman. Saya siap dulu Bu ya. Oke. Tampil Bu. Sudah, Bro. Oke, sudah. Oh tampil ya. Nah ini Bu. Oke, Mas. Oke. Screenshot coba saya mau lihat pesu kodenya. Nah, ini Bu. Oke. Panjang. Untuk flowchartnya. Flowchartnya ini Bu, start, masukkan lebar dan panjang. Terus diproses Bu, panjang ke lebar, ini Bu. Yap. Dan hasilnya ini Bu. Selesai deh. Sip. 100 buat untuk kelompok 1 ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, untuk kelompok 2 ini saya sudah lihat di Google Classroom-nya masih ada kalimat-kalimat yang belum tepat ya, jadi nanti bisa diperbaiki. Oke? Oke, terus setelah kita melakukan mengerjakan ini, kira-kira ayo mari kita simpulkan kita hari ini belajar apa aja. Ayo. Mbak Nancy, Saya Bu, oke. Belajar apa kita? hari ini intinya itu algoritma adalah menemukan solusi suatu masalah. Jadi harus ada masalah dulu, proses penyelesaian dan hasil. Oke. Itu ya Bu. Ya. Terus yang lain? Mas Wahyu coba. Ya, Bu. Kalau menurut saya, algoritma bisa disajikan ke dalam bahasa natural, psikode, dan flowchart, Bu. Itu, Bu, yang kita bisa simpulkan, Bu. Ya. Berarti sudah paham semua ya. Nah, untuk kita untuk menggali lebih jauh agar Ibu tahu bagaimana kalian benar-benar paham atau enggak tentang ini, tes sumatifnya dikerjakan ya di Google Classroom ya. Saya tunggu nanti sampai jam 9 malam untuk pengerjaannya. Nah, kalau yang sudah sudah KKN, sudah mencapai KKN, langsung masuk ke pengayaan nanti yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Kalau yang belum, nanti bisa di form remedial ya, nanti ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, karena waktunya sudah mau habis dan ini materinya alhamdulillah sudah selesai. Nanti pokoknya saya tunggu untuk tes sumatifnya. Untuk
belajar ini, mari kita ucapkan hamdalah bareng-bareng, monggo. Yuk. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu bersyukur dan karena ini musim kemarau ya, hemat air benar-benar, gunakan air sebaik-baiknya. Jangan lupa prokes juga ya. Untuk selanjutnya silakan ketua kelas memimpin doa, Mas Nursi, monggo. Ya Bu. Baik teman-teman ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana perasaannya Bu Nurul? Sangat-sangat nervous, Bu. Ada apa ya hari ini ya? Pak Wahyu, Bu Nurul ini jaringannya masalah dua-duanya ini. Jaringannya ikut nervous Bu. Ya, putus-putus terus, Bu. Iya, Bu. Tiba-tiba. Padahal udah pakai wifi loh Bu di sini, Bu. Jaringannya nervous juga Bu. Semangat, tetap semangat. Oke. Yang jadi observer siapa nih? Bu Reza sama Pak Wahyu. Oke, silakan. Oke, jadi saya dulu ya, Bu. Untuk Bu Nurul, di pendahuluannya saya rasa sudah cukup bagus. Cuman mungkin Ibu lupa kalau kita ini keeping teman-teman dipanggil Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Iya, soalnya terus, kenapa, Bu? Ya soalnya di tempat saya itu sudah kebiasaan karena kalau nggak boleh langsung manggil nama itu nggak boleh, jadi Mas sama Mbak manggilnya seperti itu. Oh gitu ya, Bu. Ya. Oh, berarti biar peserta dipanggil Mas dan Mbak ya, Bu. Iya, kalau di sini memang semua pakai Mas sama Mbak gitu. Jadi nggak boleh langsung manggil nama itu nggak boleh. Oh iya, Bu. Terus di kegiatan intinya pada saat PowerPoint mungkin fontnya Bu bisa diperbesar karena saya lihat ada beberapa tulisannya itu yang kelihatan kecil. Kemudian mungkin bisa ditambahkan animasi yang ada beberapa tadi di situ yang kayak misalnya ada bagian mungkin ini yang tampil pertama dulu, habis itu dilanjutkan dengan ini. Terus yang tidak tersampaikan juga di bagian intinya itu pembagian kelompoknya. Saya tidak sempat dengar atau memang saya tidak dengar itu. Di situ kan setelah tujuan pembelajaran Ibu bagi kelompok, itu yang tidak ada saya lihat. Terus kalau untuk di penutupnya, saya rasa sudah cukup Bu. Sudah mengikuti alur dengan RPP Bu. Ya mungkin itu saja dari saya Bu. Terima kasih. Tadi pas pembagian kelompok mungkin ya jaringannya itu tadi saya nggak nyadar soalnya. Itu tadi sudah saya bagi kelompok. Kelompok 1 itu Mas-Mas, kelompok 2-nya Mbak-Mbak. Tadi setelah itu materi sejarah. Mungkin pas putus tadi mungkin Pak Wahyu sehingga nggak masuk ke kita. Mungkin loh ya. Kebablasan. Saya nggak nyadar soalnya karena putus. Pak Wahyu jaringannya juga terhambat di suaranya Bu Nurul. Oh iya Pak. Oke, lanjut. Iya, Bu Nurul ya tadi untuk pembukaannya sudah cukup. Di inti tadi ada sama kayak Pak Wahyu tadi ya sinyal, terus agak berisik gitu ya Bu ya. Sedang banyak gangguan kayaknya Ibu. Untuk penutupnya udah cukup. Terus yang kelompok itu tadi kalau saya sih dengar Bu, ada Ibu udah nyebutin kelompok tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Reza. Oh, ya. Oke, makasih Bu Resa, Pak Wahyu. Memang Bu Resa, kalau kita bicara mengenai pembelajaran daring, memang banyak sekali gangguan ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu misalnya pun di rumah ada anak yang kesana kemari, ada suami yang tiba-tiba minta diambilin ini, atau istri yang tiba-tiba minta uang atau bagaimana. Jadi kira-kira, jadi memang itu
itu jadi tantangan tersendiri kalau kita mengajar ya, mengajar daring. Tapi bolehlah, masih nggak masalah itu Bu. Kecuali kalau Bapak Ibu memang mengajarnya dari sekolah, ya mungkin bisa didapat tempat yang tenang. Tapi kalau di rumah memang nggak bisa saya salahkan juga, karena lingkungan memang sangat berpengaruh juga ya. Dan ini bukan hanya berlangsung di sekolah, di perguruan tinggi juga. Bahkan sampai saya ikut beberapa kali seminar nasional, internasional, ada saja gangguan-gangguan seperti ini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja dengan bijak, Bapak Ibu. Terus untuk selanjutnya saya minta kesediaan Pak Arthur untuk memberikan masukan, Pak. Silakan. Ya, oke, terima kasih Bu. Saya tidak banyak untuk masukan. Dan prinsipnya saya lihat sudah baik ya untuk langkah-langkah pembelajarannya. Hingga nanti dari segi waktu mungkin di manage lagi, diatur supaya benar-benar waktu yang sudah direncanakan itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Kemudian untuk materi-materi yang disampaikan saya lihat sudah baik, sudah mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, tinggal bagaimana itu ditransfer ke siswa yang sebagai peserta didik, dan benar-benar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Saya rasa mungkin itu saja Bu. Saya tidak perlu banyak panjang lebar untuk menyampaikan. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bu Nurul, iya saya juga sepakat, memang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan karena ini juga saya pikir sudah hari kedua, jadi memang tidak seperti yang hari pertama ya, untuk teaching semua sudah memperhatikan